Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatia Fitriana, Stanbook G701-19018, kelas C, kelompok 3, Botani Farmasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan apa itu proses perkecambahan dan juga proses fotosintesis. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu proses perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio pada biji untuk menjadi tumbuhan baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan biji ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kematangan biji, ukuran biji, dormansi, dan zat penghambat. Sedangkan pada faktor eksternal yang meliputi itu antara lain air, oksigen, suhu atau temperatur, dan cahaya matahari. Proses perkecambahan diawali dengan masuknya air ke dalam biji yang kering. Biji yang kering tersebut kemudian menyerap air dari lingkungan sekitarnya atau yang biasa disebut dengan proses imbibisis. Setelah biji menyerap air, ukuran biji akan berubah menjadi besar dan mengembang, sehingga memicu kulit biji terkadang menjadi pecah. Air yang masuk akan memicu hormon giberelin pada embrio. Hormon ini memicu sel-sel aleuron untuk menghasilkan amilase. Enzim amilase yang telah dihasilkan akan bekerja pada endosperma atau cadangan makanan untuk mengubah pati menjadi gula. Gula yang telah dihasilkan akan ditransfer ke embrio untuk sebagai bahan pertumbuhan pada embrio. Pada perkecambahan ini, saya melakukan pengamatan dengan menggunakan biji jagung dan biji buncis, yang masing-masing saya tempatkan di tempat terang dan di tempat gelap. Pertama, rendam sampel ke dalam air selama 24 jam. Lalu, siapkan botol aqua yang telah dipotong dan diisi tanah sebagai media tanam. Tanam sampel biji yang telah direndam selama 24 jam ke media tanam. Tempatkan sampel di tempat terang dan di tempat gelap. Hasil dari pengamatan yang saya lakukan selama 4 hari adalah tumbuhan yang berada di tempat gelap, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan tumbuhan yang berada di tempat terang. Namun, tumbuhan yang berada di tempat gelap, warna daunnya cenderung menguning dan batangnya berwarna putih pucat. Sedangkan pada tumbuhan yang berada di tempat terang, daunnya berwarna hijau segar dan batangnya kokoh. Faktor yang mempengaruhinya sehingga tidak tumbuh adalah suhu dan juga kadar air yang berlebihan saat penyiraman. Fotosintesis adalah salah satu cara tumbuhan untuk memperoleh makanan dan energi. Percobaan Sachs adalah percobaan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Pertama, tutup sebagian daun menggunakan aluminium foil selama 2 hari. Kemudian, petik daun setelah 2 hari dan direbus ke dalam air mendidih. Daun yang telah direbus dimasukkan ke dalam larutan alkohol dan ditetesi dengan larutan iodium. Percobaan Ingenhousz adalah percobaan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Prosedur kerja pada percobaan Ingenhousz ini yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas kimia, corong kaca, tabung reaksi, kawat, dan tanaman air Hydrilla verticillata. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas kimia sampai penuh. Lalu, masukkan kawat sebagai penopang corong nanti. Masukkan tanaman hidrilla ke dalam gelas kimia yang telah berisi air tadi dan letakkan corong kaca dalam posisi terbalik. Itu, tutup ujung corong kaca menggunakan tabung reaksi dan diamati gelembung yang muncul.